Perkenalkan, saya Wisnu Bayu. Di sini saya akan melakukan riset jurnal. Jurnal ini berjudul Plant Leaf Identification Using Feature Fusion of Wavelet Scattering Network and CNN with PCA Classifier. Berikut link publikasinya. Jadi ini jurnal dari IEE. Jadi sudah teridentifikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang research gap dan state of the art of state of the art. Jadi bedanya itu research gap mencari celah yang belum terselesaikan untuk menjadi dasar penelitian baru. State of the art yaitu mengulas metode yang sudah ada. Jadi yang research gap itu mencari celah, state of the art mengulas yang sudah ada. Kira-kira seperti ini celah-celahnya. Jadi, metode klasifikasi tradisional terlalu bergantung pada ekstraksi fitur manual. CNN membutuhkan data yang besar, jadi metode klasifikasi tradisional bergantung dengan fitur manual. Ini bisa diatasi dengan CNN, tapi CNN membutuhkan dataset yang besar. Klasifikasi yang bisa dengan klasifikasi yang lain, tetapi juga diperhitungkan kebutuhan akan efisiensi komputasi. Selain metode klasifikasinya, kurang juga penelitian tentang kombinasi fitur tekstur dan juga bentuk. Lalu untuk state of the art, metode yang sudah adanya, dari metode yang sudah ada, klasifikasi daun telah menjadi bidang penelitian yang berkembang pesat dengan berbagai pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Metode machine learning klasik seperti SVM, KNN, dan ANN telah digunakan untuk ekstraksi fitur manual berdasarkan fitur, tekstur, dan warna daun. Jadi ini menjelaskan tentang metode machine learning klasik. Lalu ada juga metode yang lebih baru. Jadi seiring perkembangan deep learning, Convolutional Neural Network atau CNN menjadi metode yang lebih unggul dalam ekstraksi fitur gambar secara otomatis. Jadi ada dari CNN itu sendiri, ada model seperti VGG16, VGG16, ResNet, dan MobileNet V2. Telah menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam mengenali pola daun dengan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Jadi, MobileNet khususnya menawarkan efisiensi komputasi yang lebih baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi pada perangkat sebagai sumber daya yang terbatas. Jadi, selain yang dari metode baru, jadi dia MobileNet itu bisa otomatis, juga komputernya lebih efisiensi. Jadi akurasinya juga lebih baik dibandingkan model-model sebelumnya dari model yang ini, SVM, KNN, dan ANN. Lalu usulan metode dari jurnal ini tidak seperti metode machine learning tradisional, CNN sangat cocok untuk mengidentifikasi daun.
Tetapi ini membutuhkan tantangan yang signifikan karena metode ini membutuhkan dataset yang besar. Untuk permasalahan tersebut, jurnal ini mengusulkan pendekatan baru dengan mengkombinasikan fitur Wavelet Scattering Network atau WSN dan MobileNet V2. Jadi tadi membahas tentang MobileNet yang membutuhkan dataset diusulkanlah dikombinasikan dengan WSN. Jadi WSN itu sendiri atau Wavelet Scattering Network berfungsi sebagai ekstraktor fitur tekstur dalam proses klasifikasi daun. WSN menggunakan filter tetap yang tidak memerlukan proses pembelajaran sehingga dapat menangkap pola tekstur dengan baik, bahkan pada dataset yang lebih kecil. Jadi biasanya dalam proses training membutuhkan dataset yang sangat besar, lalu data itu di-training untuk dijadikan menjadi model. Nah, WSN ini tidak membutuhkan proses learning, sehingga bisa langsung dijalankan. Tapi ini tidak bisa dijalankan sendiri, jadi tetap dibutuhkan metode CNN. CNN yang dipilih yaitu model MobileNet V2. Jadi peran dari MobileNet V2 berfungsi sebagai ekstraktor fitur bentuk dan struktur dalam proses klasifikasi daun. Model ini digunakan untuk menangkap pola kompleks seperti tepi, bentuk keseluruhan, dan karakteristik unik yang membedakan spesies tanaman. MobileNet V2 adalah arsitektur CNN yang dirancang untuk efisiensi komputasi, sehingga lebih ringan dan cepat dibandingkan dengan CNN klasik seperti VGG atau ResNet. Model ini menggunakan teknik depthwise separatable convolution untuk mengurangi jumlah parameter dan komputasi, tetapi tetap mampu menangkap pola fitur yang kompleks dalam gambar. Lalu tadi gambarnya diklasifikasi dengan WSN, dibantu dengan MobileNet. Lalu untuk menggabungkannya digunakan PCA Classifier. Setelah fitur dari WSN dan MobileNet digabungkan, PCA Based Classifier akan berperan dalam memilih fitur yang paling relevan, mencari informasi yang tidak penting, serta mengurangi redundansi. Dengan demikian, proses klasifikasi menjadi lebih efisien dan akurat. Jadi ini bentuk dataset yang dimaksud. Ini hanya gambar dari perwakilan kelasnya saja. Kira-kira kelasnya ada sebanyak ini. Ini kelas daun Flavia. Lalu ini kelas daun folio. Jadi kelas-kelas ini yang ada dalam dataset dari daun. Ini dataset yang terpisah, jadi nanti dalam bentuk pengetesan dalam jurnal ini digunakan untuk mengetes daun Flavia, lalu selanjutnya mengetes daun folio. Jadi masih belum bisa membedakan kedua daun ini, tetapi mengklasifikasikannya secara terpisah. Mengklasifikasi Flavia dibanding dengan Flavia lain, lalu daun folio dengan folio lainnya. Jadi gambaran solusinya seperti ini. Jadi ini gambar daun, digunakan MobileNet V2 fitur extraction, juga dengan WTS fitur extraction, dijadikan fitur database, lalu ini diklasifikasi dengan PCA. Jadi misalkan ini ada sebuah daun,
Lalu digunakan MobileNet untuk mencari bentuknya, mengklasifikasikan bentuknya. Kira-kira misalkan tepiannya seperti ini, mempunyai tepi sebanyak berapa buah, bentuknya seperti apa. Lalu digunakan WST untuk mengekstrak fitur tekstur. Jadi dari gambar diperkirakan teksturnya kira-kira seperti apa. Ini bisa contohnya seperti apakah daunnya lebih mulus atau kasar. Jadi intinya tekstur seperti itu. Jadi misalkan dari MobileNet dapat bentuk A, lalu dari WST dapat tekstur B, lalu digabungkan. Jadi misalkan dari MobileNet didapatkan bentuk A, lalu dari WTS didapatkan tekstur B, lalu digabungkan dengan dataset. Jadi dari dataset ini digabung, ada bentuk A dan tekstur B. Lalu dilakukan proses klasifikasi. Dari sini, jadi dibandingkan dari dataset, dicari dari dataset mana yang bentuknya itu A dan juga B. Lalu dengan PCA, dia punya fitur ekstraksi dari VCA ini tidak akan secara mentah-mentah diolah untuk diklasifikasi, tapi dicari fiturnya yang benar-benar perlu, seperti itu. Jadi yang penting-pentingnya aja. Jadi ini bentuknya misalkan bukan A saja, tetapi banyak gitu. Jadi terdapat pointer-pointer ini, terus bentuknya. Nah itu disederhanakan dengan PCA, jadi hanya diambil bentuk A, seperti itu. Lalu dari teksturnya juga diekstraksi terlebih dahulu, dibuat jadi lebih simple, jadi hanya diambil dalam bentuk B, dimisalkan jadi tekstur B. Lalu dibandingkan dengan data yang ada di dataset untuk didapatkan klasifikasinya. Jadi misalkan untuk daun folio dari bentuk A dan bentuk B didapatkan dalam kelas yang ini misalkan. Itu dilakukan oleh PCA. Jadi untuk hasil penelitiannya, dalam jurnal ini menggunakan dataset daun Flavia dan folio, dan ini berhasil melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi sebesar 98,75% untuk dataset Flavia dan 98,7% untuk dataset folio. Jadi ini sudah sangat cukup akurat, sudah hampir 100%. Jadi kalau dibandingkan dengan metode umum, metode ini bisa memiliki jumlah parameter yang lebih sedikit,
dan mampu mempertahankan akurasi yang tinggi. Itu dibuktikan dengan hasil yang ini, jadi bisa 98% lebih. Ini lebih efisien dan ramah terhadap perangkat dengan keterbatasan sumber daya komputasi. Karena ini udah ada mobile net, dibantu dengan WST. Jadi untuk komputasi bisa lebih ramah sumber daya. Sekian dari saya. Terima kasih.